Baik teman-teman, untuk malam hari ini ya pertemuan kita yang keempat nanti untuk bahan UTS nanti 7 modul ya yang saya buat nanti saya kirimkan ke teman-teman semua untuk tolong dipelajari ya. Itu nanti sebagai Ya, bahan Pak. teman-teman untuk UTS. Untuk malam hari ini ya kita sampaikan tentang mengidentifikasi segmen pasar ya dan memilih pasar sasaran. Tentang pengertiannya, segmen pasar terdiri dari kelompok pelanggan yang memiliki sekumpulan kebutuhan dan keinginan yang serupa. Ya, jadi ada pelanggan-pelanggan ini nanti kita kelompokkan, ya, yang seperti apa dia punya kebutuhan, dia punya keinginan yang sama. Misal berdasarkan usia, ya, usia kalau yang usia apa namanya itu Gen Z yang hari ini, nah ini kebutuhannya seperti apa, keinginannya seperti apa. Ya, kemudian yang usia di atas 40 misal. Jadi itu segmen pasar. Dia ada kelompok pelanggan, ya, dia mempunyai kebutuhan dan keinginan yang sama. Sebuah pabrik sepatu yang ini yang baru berdiri dihadapkan banyak pilihan rencana. Jadi ini kita coba case tentang pabrik sepatu. Ya, sepatu jenis apa yang akan diproduksi? Ya, apakah olahraga? Apakah sepatu formal, sepatu wanita? Ya, kemudian anak-anak dan lain-lain. Nah, jadi ini kita mulai apa? Pilah kita mau produksi yang apa, gitu ya. Ini harus harus dimulai dari situ. Untuk kalangan yang mana sepatu tersebut akan ditawarkan tadi. Jadi apakah menengah ke atas, ya, apakah golongan atas, kelas menengah, kelas bawah, atau yang diproduksi untuk semua kelas. Jadi beda-beda, karena nanti kalau sepatu ini untuk ekspor, untuk dalam negeri itu juga beda. Jadi saya punya saudara itu kerja di pabrik sepatu sama. Jadi kalau untuk yang ekspor itu bawahnya itu tebel-tebel gitu ininya, berat gitu. Kalau di kita kan cenderung yang nggak terlalu berat gitu ya, agak tipis tapi Enteng-enteng, Pak. enteng. Nah, itu contoh. Tapi kalau untuk yang ekspor itu enggak. Terus ukurannya juga ukurannya beda. Nah, contoh itu. Jadi itu namanya segmen. Untuk itu sebelum memulai produksi, pabrik sepatu tersebut mulai dengan melakukan segmentasi pasar, ya, atau dengan kata lain memilah-milah pasar. Nah, ini dipilah. Ini untuk pasar yang kelas atas. Ya, kalau kelas atas ya pasarnya berbeda kalau segmennya itu. Ya, kelas-kelas kalau tas ya Hermes gitu kan. Apalagi Mbak Lailis yang kelas-kelas atas itu Maaf, Pak, tas. kurang terdengar karena Gucci, tadi Pak. ada pengamen lewat. Oh gitu. Iya. Apa Mbak Fibran kalau kalau merek merek tas kelas atas? Kalau Gucci, kalau Pak. Merek Gucci. Gucci, ya Gucci itu mungkin menengah mungkin ya. Rolex gitu tuh kalau Louis jam tangan. Vuitton, Pak. Apa? LV. LV, Louis Vuitton. Hermes, Pak. Oke. Hermes. Hermes. Ya. Kalau yang kelas bawah ya yang biasa-biasa aja itu ya. Gak Mungkin ada merek, Pak. ya ada mereknya dong, masa nggak ada merek terus dia itu Gajah duduk, Pak. harganya. Eh? Ke sarung, Mas Kris. Gajah duduk. Iya. Ya, itu kita pilah ya apa untuk semua kelas. Jadi ada naik, naik yang model seperti apa kan ada itu. Model yang kelas Oh, atas, yang kelas menengah dia juga mulai memilah itu. Ya, itu namanya segmentasi pasar. Selanjutnya, pasar terdiri dari banyak pembeli ya, teman-teman. Ya, saya yakin ini mudah dipahami ya, karena di sana berbagai macam masuk di sana. Pembeli yang satu berbeda dengan yang lain. Ya, maka pasar dapat disegmentasi dengan berbagai cara tadi dengan jenis kelamin. Nah, ini kita bisa kelompokkan ya antara yang laki-laki, perempuan, ya. Kalau di yang kelas atas tadi beda. Ya, yang laki-laki seperti apa? Pengennya yang
yang apa namanya, yang santai-santai aja misalnya ya. Umur tadi saya sudah sampaikan. Tingkat pendapatan ya, mulai dari yang 50 ke atas, juta ke atas ya, 50 sampai 10 sampai 50 misal, itu namanya tingkat pendapatan. Ada yang 3 juta atau UMR, nah itu kan tingkat pendapatan. Kemudian tingkat pengeluarannya. Kalau doanya biasanya kalau kalau apa? Pendapatannya tinggi, pengeluarannya kan juga tinggi biasanya ya, mengikuti itu. Ya, ada tren nanti gaya Otak hidup. mengikuti gaya hidup biasanya. Gaya hidup. Nanti HP-nya biasanya pakai cukup yang biasa gitu ya Mas. Ya, jadi ganti Poco tadi gitu ya. Oppo, Ya, Pak. ganti iPhone, Pak. Apple Jadi Pro itu loh, Pak. iPhone berapa sekarang sudah keluar? 15. Sudah muncul yang baru Ya, lagi. iPhone 15 Pro Max, Pak. Pro Max. Nah iya, ngikuti nggak selesai-selesai. Ya, Pro Max diluncurkan hari ini, yang apa? Tipe yang baru sudah tinggal Iya. muncul juga, tapi tinggal tunggu waktu gitu. Mungkin seperti itu, nggak selesai. Kemudian juga budayanya. Nah, ini bisa disegmentasi. Oke. Selanjutnya teman-teman, tentang tingkat segmentasi pasar, ini ada pemasaran massal. Dalam pemasaran massal, penjual melakukan produksi massal. Ya, jadi pemasaran yang sifatnya besar-besaran. Ya. Maka dia produksinya juga besar-besaran, distribusinya juga massal, promosinya juga begitu ya. Itu pemasaran massal. Pemasaran massal menciptakan pasar potensial dengan jumlah yang besar, dengan biaya persatuan akan lebih murah. Pasti ya, karena produksinya produksi jumlah besar, ya, kemudian biayanya pun pasti akan lebih murah, ya, cost-nya akan lebih murah. Gitu. Semakin besar produksinya, semakin kecil nanti biaya-biaya yang persatuan yang akan dikeluarkan. Kemudian pemasaran massal biasanya media penyampaian iklannya pakai TV ya, karena lebih efektif ya, akan langsung masuk. Contohnya ya tadi mie instan. Ini kan langsung itu skala per menit sekian ribu piece gitu misal, atau piece sekian ratus piece. Aqua kan juga begitu, yang gelas maupun yang botol kan langsung gitu ya. Itu produksi massal pakai mesin biasanya. Yang kedua, pemasaran segmen. Ya, dalam pemasaran segmen, pembeli berbeda-beda dalam keinginan. Jadi sudah mulai dibedakan ya. Dalam keinginannya berbeda. Kemudian daya belinya tadi, kalau daya belinya rendah, ya nggak mungkin di sana kita tawarkan yang iPhone berapa tadi Mas? 15 Pro Max, Pak. 15 Pro Max, ya itu kan? Pro Max atau Pro Max gitu. Kalau yang sakit tadi Pro Max. Yang terus Pak. Jadi daya beli juga mempengaruhi itu. Kemudian contohnya kalau di kota yang kecil, ya buka mall yang di situ ada gerai-gerai yang kelas-kelas tadi, LV gitu kan, ya nggak ada yang beli, siapa yang mau beli di situ ya. Jadi nggak pada tempatnya. Kemudian lokasi geografis, ya sama tadi tempatnya, geografisnya juga mempengaruhi. Kemudian perilaku pembelian dan kebiasaan pembelian. Ini mulai dipilah ya pasar-pasarnya. Ya, pemasaran massal, kemudian melakukan segmentasi, ya dipilah-pilah ke individu. Konsumen pada suatu segmen diasumsikan serupa dalam keinginan dan kebutuhan meski tidak sama. Tuh. Jadi kalau dalam pemasaran segmen, ya ini asumsinya ya keinginan kebutuhan konsumennya itu sama, ya itu diasumsikan gitu. Contoh produksi mobil, ya produksinya tetap massal karena nggak mungkin mobil produksinya sedikit, karena cost-nya juga tinggi, biaya desainnya dan seterusnya sampai jadi ya. Maka konsumen mencari mobil untuk apa? Nah ini kita pilah
Jadi untuk apa dia membeli mobil itu? Pertama, untuk transportasi saja, yang penting bisa jalan, gitu kan? Dari rumah ke kantor, dari rumah ke kampus, itu misal ya. Ya, apa sekedar itu. Jadi itu sudah terpilah, ya, segmennya sudah mulai dibuat. Ada yang untuk kinerja tinggi. Nah, jadi yang dibutuhkan nanti ya yang kecepatannya tinggi, lebih kuat dia, gitu ya. Contohnya nanti mobil apa, gitu kan? Muatan. Transportasi pun kalau yang jarak dekat, mungkin yang mobil yang kecil, gitu kan? Contoh seperti itu. Kalau yang jarak jauh, nah, misal rumahnya Malang, ya, karena dia ini ya PP nggak mungkin kan pakai mobil ya yang kecil ininya cc-nya dan seterusnya. Karena itu kan nanti juga di kondisi tubuhnya. Itu ya, kecepatan. Kemudian kemewahan. Berarti kalau sudah kemewahan segmennya apa itu? Sudah ke atas ya. Ya, ada sunroof-nya gitu misal itu. Hari ini kan banyak ditawarkan kan itu. Sunroof yang hanya ada di depan. Sekarang sunroof-nya sudah ada yang sampai full ke belakang. Full sunroof itu kan. Bisa dibuka sampai yang kursi belakang. Keamanan, maka di ini mobil yang apa itu anti peluru misal itu, atau kalau ada kecelakaan langsung sabuk ini apa nih pengamannya bekerja dengan baik. Nah, seperti apa itu segmennya itu. Atau yang kelima untuk irit bahan bakar kaitan dengan hemat bahan bakarnya ya. Nah, apa yang dicari itu, kalau itu berarti ya yang cc rendah ya 1000 kan ada itu yang kalau Agia Aila yang 1 2 itu kan juga ada pasti bahan bakarnya lebih irit ya. Jadi pemasaran segmen seperti